Baik, terima kasih untuk media. Kita kembali ke titik poin dulu ya, titik awal peristiwanya atau peristiwa terjadinya suatu tindak pidana. Tadi berbicara tentang masalah CCTV. Menurut hemat saya CCTV itu ya bagus, salah satu petunjuk, ingat loh ya, salah satu petunjuk, bukan bukti. Ya. Salah satu petunjuk untuk bisa mengungkapkan kotak Pandora yang terjadi selama yang tertutup yang dilakukan oleh penyidik. Nah, kasus yang sudah sekian tahun baru sekarang ditindaklanjuti lagi, menurut hemat saya bukan begitu. Namanya peristiwa tindak pidana tidak ada batas ukuran selesainya. Ya, tidak ada ukuran selesainya. Namun, kalau seandainya di dalam pengungkapannya masih belum ditemukan cukup bukti permulaan, kita kan sulit untuk mengungkapkan ini, menetapkan seseorang sebagai tersangka atau seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, nanti kalau di dalam CCTV itu kelihatan, contohnya siapa beberapa orang yang ditengarai kemungkinan terlibat dalam kasus tersebut, nanti akan diminta keterangannya. Ada nggak irisannya dengan keterangan saksi yang lain? Hanya keterangan saksi bukan bukti semua. Ada beberapa hal alat bukti yang sah untuk menguatkan bahwa telah terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Makanya disebutkan bukti permulaan yang cukup. Hanya yang perlu kira-kira saya sampaikan kepada media semua. Jadi jangan selalu berpikir bahwa Polri berdiam dalam hal ini, tidak. Tapi mungkin bukti-bukti yang ditemukan itu belum ketemu. Untuk menguatkan seseorang itu bisa nggak ditetapkan sebagai tersangka. Nah itu pertama dulu saya sampaikan kepada rekan media. Oke, Bang, mungkin nggak sih Bang, itu kan CCTV dari 2016 dan sekarang tuh sudah 8 tahun. Mungkin nggak sih Bang kayak masih tersave atau gimana gitu? Namanya CCTV itu kan tidak ada kurun waktu sebelum dia kadaluarsa ataupun sebelum hilang. Bisa dibuat jadi petunjuk juga. Nanti kan kelihatan di dalam CCTV itu siapa-siapa geng motor yang terlibat, orang-orang yang oknum-oknumnya. Oh ini, ya itu diminta keterangan satu persatu. Nah ternyata ini tinggal tergantung kepiawaian penyidik untuk mengambil keterangan dari beberapa orang yang terlihat dalam CCTV itu. Bagaimana tekniknya saya nggak perlu jelaskan kepada rekan-rekan media, tapi mereka mempunyai teknik untuk menelusuri sehingga di antara mereka itu pasti akan mengakui bahwa telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Tentunya dalam CCTV itu contoh ada seseorang kelihatan kayaknya seperti memukul atau gimana, nanti akan diminta keterangannya. Dan ini di cross check, ini siapa kamu, apa yang kamu lakukan dalam CCTV ini. Nah, itu nanti itu akan menggiring kepada pokok permasalahannya. Nah ini yang perlu sampaikan kepada rekan-rekan media. Jadi jangan kita a priori dulu ya, jangan a priori dulu untuk mendudukkan pokok permasalahan ini. Nah, kalaupun dikatakan tadi kenapa sekian lama baru terungkap, saya pernah berbicara dengan media, lebih bagus saya melepaskan seseorang atau beberapa orang tersangka yang belum bisa dibuktikan daripada saya mendudukkan seseorang jadi tersangka padahal dia tidak berbuat tindak pidana. Nah ini prinsip hukum. Namun demikian saya yakin bahwa dengan adanya kasus ini akan ditelusuri, apalagi sudah ada statement dari Pak Jokowi ya. Namun perlu saya ingatkan kepada rekan-rekan semua, di dalam sirkulasi hukum Presiden hanya mengingatkan supaya dituntaskan, tapi tidak bisa masuk ke dalam domain ya, domain penyelesaian kasus. Makanya ada disebutkan di situ legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dia sebagai pimpinan tertinggi mengingatkan bahwanya tolong selesaikan, tapi tidak bisa masuk karena itu adalah ranah kewenangan penyidik. Penyidik independen di dalam menyelesaikan kasus tersebut. Nah, percayalah dengan adanya sirkulasi seperti kayak gini, netizen mengatakan bahwa kenapa kok lambat sekali. Nah, polisi itu kan, penyidik itu kan bukan malaikat. Apa mau kita menangkap seseorang atau tidak terbukti, terus kita paksa, kita giring. Terus ada lagi mengatakan kenapa Peggy kok sudah ditangkap dan ditahan kan gitu. Lah, penyidik kan mempunyai
dia sudah memperkirakan berdasarkan 2 alat bukti yang sah bahwa Peggy ini ternyata memang terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah tadi. Nah, masalah nanti di dalam pengungkapannya silakan nanti pengacara nanti untuk melakukan pembelaannya, tapi saya minta juga pengacara jangan juga melakukan tindakan mengatakan bahwa ini tidak dia pelakunya, emang kamu hakim. Saya juga pengacara loh. Tapi tidak bisa mengatakan dia tidak berbuat, dari mana kamu tahu tidak berbuat? Tapi katakan serahkan pada hukum, kita kawal, benar nggak dia terlibat dalam hal ini? Nanti prosesnya pada saat telah diterima oleh JPU, kalau memang sudah P21 berarti siap dakwaan. Kalau sudah P21 berarti JPU sudah memperkirakan bahwa bukti permulaan cukupnya sudah bisa dibawa untuk ke ranah pengadilan. Makanya nanti dalam dakwaannya akan dia munculkan. Pada saat tuntutan dia lakukan. Masalah nanti terbukti atau tidak, nanti urusan hakim. Hakim akan mencermati. Makanya kita adu data, ada bukti, adu fakta, adu alat bukti. Kemudian peristiwa di TKP itu bisa nggak diselaraskan dengan bukti-bukti yang dilakukan oleh pengacara atau penyidik. Disitulah nanti hakim akan menentukan. Karena hakim sudah mengatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, siapapun tidak boleh intervensi. Berarti kalau dikatakan terbukti bersalah, bersalah. Kalau memang tidak terbukti, ya bebas. Masalah dia banding, silakan. Itu kan soal kedua, itu kan mekanisme hukum. Nah, jadi saya juga sebagai pemerhati hukum, orang pengacara, saya nggak bisa gebiah-gebiah mengatakan bahwa ini harus begini, ini harus begini. Tolonglah, percayakan aja pada penyidik. Kalau penyidik menyalahgunakan kewenangannya atau abuse of power, ya, silakan ada ranahnya. Ada Kompolnas, terus ada Kapolri, ada Propam untuk menindaklanjuti. Jadi nggak bisa kita katakan, oh ini nggak bisa, ini nggak terbukti dan lain sebagainya. Dan perlu saya ingatkan dalam kasus tersebut, di dalam perkara besar, ya, saya mantan Garwasidik ya, itu bukan hanya penyidik saja yang hadir. Di situ akan hadir ada Propam, ada divisi hukum, ya. Kemudian ada juga Intelkam, semua lengkap di situ, memberikan suatu masukan input kepada peserta gelar untuk memutuskan peristiwa pidana itu ada atau tidak. Jadi nggak serta-merta penyidik saja di situ, enggak. Kalau gelar perkara sudah melibatkan semuanya, stakeholder. Gitu kira-kira ya. Oke. Bang, di sini juga disebutkan kan kemarin Kadif Humas dari Mabes Polri Pak Irjen Sandi Nugroho juga mengatakan bahwa kasus yang kemarin itu sempat diwarnai kesaksian dari fiktif dari tersangka atau sehingga 2 nama DPO yang kini sekarang dihapuskan nih Bang nih. Nah, itu seperti itu mekanismenya gimana tuh Bang? Kok bisa langsung dihapuskan gitu Bang? Jadi begini ya. Saya rasa Mabes Polri mengambil keputusan untuk menghapuskan, menganulir ya, suatu sebutan DPO kepada 2 orang tersebut. Itu saya katakan tadi. Pada saat gelar perkara yang menghadirkan beberapa stakeholder, bahwa ternyata dicari benang merahnya, dicari titik temunya, kedua orang tersebut tidak bisa ditemukan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Boleh saya katakan bahwa keterangan yang diberikan orang lain itu fiktif. Ini berdasarkan gelar perkara loh ya. Jadi kalau berdasarkan gelar perkara sudah betul-betul memang sudah dari segala lini masuk. Nah, terus masyarakat kenapa gitu? Ya itu hasilnya seperti itu. Makanya satulah didudukan sebagai tersangka, bukan mengkambing hitamkan atau bukan mengorbankan, memang itu fakta hukumnya. Nah, jadi jangan masyarakat mengatakan, oh ini kok bisa dihilangkan? Nggak dihilangkan. Tapi karena berdasarkan gelar perkara tersebut ternyata kedua orang tidak bisa didudukan sebagai tersangka. Kalau ditanya nanti kenapa terlalu cepat DPO-nya, nah itulah diperlukan kecermatan, ketelitian dari penyidik sebelum menetapkan seseorang jadi tersangka. Belum apa-apa sudah di DPO, berarti DPO karena sudah ada alat buktinya. Nah ternyata dalam gelar perkara besar, ternyata kedua belah pihak ini yang tersangkut ini dianulir untuk DPO-nya. Berarti secara tidak langsung dianulir status hukumnya. Itu kira-kira ya. Oke, Bang, mungkin akibat dari cermatan dari pihak penyidik sehingga Polri ini di mata warga Cirebon nih kayaknya kurang
di ini nih Bang, maksudnya kurang di apa namanya? Di Responnya menjadi kurang. iya, responnya menjadi kurang tuh Bang. Gimana tuh Bang kira-kira tanggapannya Gini ya, Bang? kalau saya itu sudah nggak aneh ya. 1000 prestasi yang dilakukan oleh Polri itu suatu hal yang lumrah dan manusiawi. Memang itu tugas pokoknya. Tapi seketika satu tindakan itu ya, yang mungkin karena kurang profesional ataupun lamban dan sebagainya, langsung menjadi buah bibir yang menjatuhkan kredibilitas Polri. Itu sudah nggak usah kita pikirkan lah. Itu sudah memang sudah nasib, gitu loh. Jadi polisi itu sebelah kiri kakinya itu rumah sakit, sebelah kanan itu kuburan. Kesini salah, ke situ salah. Tapi seorang polisi atau Polri yang profesional, forget it itu semua. Fokus kepada tugas pokokmu, abaikan apapun tanggapan orang lain, namun jadikanlah itu sebagai suntikan, masukan bagi Polri untuk lebih meningkatkan keprofesionalan. Nggak usah sakit hati. Ngapain sakit hati? Sakit hati akan menurunkan kinerjamu. Tapi motivasi dari masyarakat itu itulah buat jadi pendorong bagi anggota Polri, penyidik khususnya untuk melakukan langkah-langkah yang lebih progresif. Menurut saya begitu. Jadi kalau masyarakat mengatakan itu ya wajarlah, manusiawi kok. Manusiawi, karena mereka kan hanya melihat kulit luar. Mereka hanya melihat kok nggak bisa ini, nggak bisa ya. Namanya masyarakat menilai dengan berbagai persepsi. Tapi yang langsung merasakan adalah si Polri-nya, si penyidiknya, yang tahu substansi pokoknya, yang tahu isi dalamnya. Jadi kalau masyarakat tahu kan kulit luarnya saja. Makanya saya berharap juga kepada pengacara. Kita pengacara juga profesional. Saya kalau menerima dari klien saya akan berbicara pada klien saya. Tolong ceritakan hal yang sejujur-jujurnya kepada saya. Peristiwa yang kamu alami. Sehingga saya bisa mendudukkan posisinya apa yang harus saya bela. Catat baik-baik, pengacara itu tidak membela perbuatannya. Ya loh, jangan sok-sokan pula jadi pengacara terus membela perbuatan. Salah besar kalau pengacara membela perbuatannya. Pengacara itu bertugas membela hak-haknya, bukan perbuatannya. Kalau perbuatannya itu sah secara hukum, ya sudah, nanti silakan aja. Tapi hak dia di dalam penelusuran hukum ini, adakah yang meringankan, atau mungkin ada yang terikut, atau mungkin dia tidak berbuat. Nah, disinilah tugas daripada pengacara untuk melakukan pembelaannya. Itu namanya baru pengacara profesional. Jadi jangan sekali-kali udah tahu berbuat, udah tahu membunuh, dibilang tidak membunuh. Yang sialnya lagi kalau menghilangkan barang buktinya juga. Ini hilangkan ini supaya jangan masuk dalam ranah penyidikan. Ini bukan pengacara namanya ini. Kalau pengacara yang betul-betul berpihak pada hukum, seperti apa yang saya sampaikan tadi, silakan klien berhadapan dengan saya, tapi ceritakan peristiwa yang sesungguhnya, sehingga saya tahu posisi saya. Apa langkah tindak lanjut yang saya lakukan untuk membela hak-hakmu, bukan ini, membela hak-hakmu, bukan membela perbuatanmu. Itu yang digaris bawah ini ya. Dan yang perlu sampaikan kepada rekan-rekan media, supaya juga pemerhati hukum yang lain tahu. Jadi kita kalau asal ngomong tuh jangan asal ngejeblak aja, tapi ngomong pakai pikiran, pakai narasi, pakai ilmu. Bukan asal ngomongnya supaya dibilang saya hebat, saya belain klien saya walaupun dia sudah babak belur, udah hancur-hancuran, atau dia sudah berbuat tindakan itu sudah sejauh mungkin, tapi karena datang ke saya untuk jadi klien saya bela dia habis-habisan. Enggak juga. Mendingan saya nggak membela, saya cuma membela hak-haknya, sehingga koridor Pandora hukum yang berlaku di Indonesia ya equal ya. Makanya dikatakan bahwa di Indonesia ini ya disebutkan bahwa hukum harus tegak seadil-adilnya, tidak pada siapapun. Equality before the law, itu yang harus kita cermati. Begitu kira-kira rekan aja. Oke, ada lagi. Ya, terakhir Bapak, pesan untuk para netizen atau masyarakat di luar yang selalu mengikuti perkembangan kasus Vina ini dalam menanggapi berita yang ada, agar tidak selalu menggilir opini-opini yang akhirnya menimbulkan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Itu bisa disampaikan Pak. Begini, pada para netizen tentunya ya. Bagi saya pribadi ya namanya netizen.
kan berbagai macam persepsi, sah-sah saja. Berdasarkan pola pikirnya, apa yang dia ketahui tentang mekanisme hukum yang berjalan saat sekarang ini. Nah, kedalamannya dia nggak ngerti. Masalah ada pro dan kontra itu manusiawi. Tapi saya berharap kepada kita semua, kalau memang betul-betul kita masih mempercayakan penyidik Polri, serahkan saja. Dorong penyidik Polri supaya melakukan tindakan-tindakan yang signifikan, tindakan-tindakan yang cepat dan progresif sehingga kasus ini segera terungkap. Masalah nanti apabila di dalam penanganannya, saya katakan tadi ada abuse of power atau penyalahgunaan wewenang daripada penyidik ini, ada salurannya, ada propam kok. Ya, ada pimpinan tertingginya, ada Kompolnas. Bisa laporkan ke sana supaya segera ditindaklanjuti bahwa memang penyidik ini tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan etika prosedur hukum. Nah, itu kira-kira pesan saya kepada masyarakat. Silakan masyarakat, saya berharap bahwa berikanlah masukan dorongan kepada penyidik agar bisa mengungkapkan kasus ini dengan secepat-cepatnya. Dengan catatan apabila kau ketahui di dalam mekanisme peristiwa ini yang kau mengerti, mengetahui mereka berbuat, tolong berikan input kepada Polri, khususnya penyidik. Tetapi input yang diberikan adalah input yang positif. Jangan memberikan input yang fiktif, sehingga membuat kegaduhan lagi, sehingga membuat penyidikan semakin absurd dan kabur. Nah, kalau memang betul-betul pengen selesai, sama-sama kita dorong. Tapi kalau Anda katakan tadi bahwa dengan berbagai macam opini, yang ngomporin lah, yang menggiring opini, nah itu sah-sah saja lah. Nggak usah didengarin. Saya yakin penyidik itu sudah biasa loh. Udahlah, terserah aja lah. Ya doakan aja penyidiknya bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saya kira ke media ya. Oke. Makasih Pak. Oke.